Oke, Mau di slideshow nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rahmawati selaku dosen fasilitator pembina mata kuliah ekonometrika dan teman-temanku semuanya yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 kelas B ekonometrika akan menyampaikan sebuah presentasi mengenai analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan jumlah angkatan kerja terhadap jumlah pengangguran di Kota Batu. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, perkenanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada anggota kita Nabila Sari dengan NIM 20423 130 sebagai ketua kelompok. Yang kedua ada saudari Dina Rasti Fauziah dengan NIM 20423 122. Yang ketiga ada saudari Ajeng Hayina Mahfiroh dengan NIM 20423 142. Dan yang terakhir ada Muhammad Fadil dengan NIM 20423 132. Oke, next. Langsung kita masuk ke pendahuluan daripada penelitian yang kami ambil dari sebuah paper. Yang pertama, Kota Batu merupakan kota yang penduduknya meningkat setiap tahunnya. Dari peningkatan tersebut, Kota Batu merupakan tujuan dalam kegiatan ekonomi. Namun, pada kenyataannya, peningkatan penduduk kota tidak dibarengi dengan peningkatan lapangan kerja, sehingga hal tersebut mengakibatkan peningkatan pula pada jumlah pengangguran yang ada di Kota Batu. Berdasarkan hal tersebut, menjadi latar belakang, maka penelitian ini akan melihat berapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah pengangguran dan berapa besar pengaruh jumlah angkatan kerja terhadap jumlah pengangguran, serta variabel apa yang paling berpengaruh terhadap jumlah pengangguran di Kota Batu. Next. Tujuan dari penelitian ini, yang pertama, untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi dengan jumlah pengangguran yang ada di Kota Batu. Yang kedua, untuk mengetahui berapa besar pengaruh jumlah angkatan kerja terhadap jumlah pengangguran di Kota Batu. Dan yang ketiga, untuk mengetahui variabel apa yang paling berpengaruh terhadap jumlah pengangguran di Kota Batu. Oke, next. Nah, selanjutnya untuk metode penelitian akan dijelaskan oleh saudari kita kepada Dina Resti Fauziah untuk menyampaikan metode penelitian. Kami silakan. Adapun metode penelitian yaitu jenis penelitian yang digunakan dalam paper ini, yaitu jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang ada dengan angka-angka. Sedangkan jenis data yang digunakan yaitu data sekunder, merupakan data kuantitatif yang bersifat runtut waktu atau time series dalam kurun waktu tahun 2005 sampai 2015. Adapun sumber data yang digunakan dalam paper ini yaitu Badan Pusat Statistik Kota Batu. Teknis analisis yang digunakan antara lain yang ke-1, analisis regresi linear berganda yakni uji asumsi klasik atau uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedasitas. Yang kedua yaitu uji hipotesis yakni uji R, dan yang terakhir yaitu uji T dan uji koefisien determinasi R2. Yang selanjutnya variabel. Variabel terikat atau dependen. Variabel pada penelitian ini adalah jumlah pengangguran atau Y tahun 2005 sampai 2015 di Kota Batu. Sedangkan variabel bebas atau independen variabel ada dua variabel, yakni pertumbuhan ekonomi sebagai X1 dan X2-nya yaitu jumlah angkatan kerja yang berdomisili di wilayah Kota Batu pada tahun 2005 sampai 2015. Untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel dalam penelitian ini, maka digunakan rumus antara lain yaitu Y sama dengan B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 tambah C. Yang selanjutnya akan dibahas oleh saudari saya, Nabila. Oke, di sini ada hasil penelitian. Dari hasil penelitian ini terdapat 3 tabel. Ada 4 tabel. Tabel yang pertama, boleh next.
Tabel yang pertama adalah jumlah pengangguran di Kota Batu di tahun 2005 sampai 2015. Jadi di sini bisa dilihat ya, jumlah pengangguran terendah itu jelas ada di tahun 2006, yaitu sebanyak 1.449 jiwa, sedangkan yang tertingginya itu ada di tahun 2008, yang mana sebanyak 8.704 jiwa. Nah, tapi terjadinya peningkatan itu di 3 tahun terakhir. Jadi dari tahun 2013 ke 2014 itu terjadi peningkatan, yaitu sebanyak 7.800 jiwa, sedangkan dari tahun 2014 ke 2015 itu mengalami penurunan, yang awalnya 7.800 menjadi 4.524 jiwa. Nah, next. Selanjutnya ini di tabel kedua, yaitu tentang pertumbuhan ekonomi Kota Batu di tahun 2005 sampai 2015. Pertumbuhan ekonomi di Kota Batu ini selama 3 tahun awal itu mengalami peningkatan. Ya, sedangkan di 3 tahun terakhir itu malah mengalami penurunan. Dan di tahun 2013, 14, 15 itu penurunannya itu yang benar-benar drastis, yang awalnya 7,28% menjadi 6,90. 6,69. Oke. Tabel ketiga yaitu tentang jumlah angkatan kerja di Kota Batu tahun 2000 yang sama, 2005 sampai 2015. Back. Nah, di sini terlihat ya jumlah angkatan kerja di Kota Batu itu di tabel ketiga, tahun terendah itu di 2006 itu sebesar 72.014 jiwa, sedangkan yang tertinggi itu di tahun 2014 yaitu sebanyak 106.77 jiwa. Sedangkan di tahun ketiga dan 3 tahun terakhir itu jumlah angkatan kerja itu mengalami fluktuatif. Di sini juga untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi dan jumlah angkatan kerja terhadap jumlah pengangguran di Kota Batu, peneliti itu menggunakan analisis regresi linear berganda menggunakan software Diffuse. Nah, data yang digunakan juga merupakan data selama 11 time series. Jadi dari syarat-syarat itu tuh seperti data yang sudah terkumpul sebanyak 11 time series itu udah memenuhi syarat untuk dilakukannya analisis regresi linear berganda. Next. Di sini ada tabel yang terakhir, yaitu tabel tentang hasil analisis regresi linear berganda. Nah, bisa dilihat sendiri ya di sini dapat diketahui kalau konstanta dan koefisien regresi itu masing-masing variabelnya yang diteliti. Jadi sehingga dapat diperoleh persamaan analisis regresi berganda yang mana Y sama dengan minus 29,69877 dikurang 0,361713 dikali X1 ditambah 3,54299 dikali X2. Next. Dan di sini kita bisa menyatakan bahwa nilai konstantanya itu sebesar minus 29,697987. Dengan begitu jumlah pengangguran di Kota Batu pun juga sama gitu, sebesar minus 29,697. Dan hal ini menunjukkan bahwa terjadi pengangguran jumlahnya sebesar 29,6987%. Dan yang kedua itu ada nilai koefisiennya. Nilai koefisiennya itu sebesar minus 0,3617. Dan itu artinya negatif ya. Kalau negatif itu jadinya hubungannya itu tidak searah dengan variabel pengangguran. Lalu yang selanjutnya itu ada nilai koefisien angkatan kerjanya itu sebesar 3,8429 yang bertanda positif. Hal ini tuh artinya bahwa variabel angkatan kerja mempunyai hubungan yang searah terhadap variabel pengangguran.
Next. Oke, Selanjutnya, mungkin dari presentasi hasil kami itu penelitian, akan disimpulkan oleh teman saya. Selanjutnya dari hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif sebesar minus 0,3617, yang mana berarti bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan yang tidak searah terhadap variabel jumlah pengangguran. Maka setiap kenaikan nilai pertumbuhan ekonomi sebesar 1%, maka variabel pengangguran akan turun sebesar 0,3617%. Yang kedua, angkatan kerja berpengaruh sebesar 3,5429%, yang mana bertanda positif. Hal ini berarti bahwa jumlah angkatan kerja mempunyai hubungan yang searah terhadap jumlah pengangguran. Maka setiap kenaikan angkatan kerja sebesar 1%, maka variabel pengangguran akan naik sebesar 3,5429%. Yang ketiga, variabel yang paling berpengaruh dalam penelitian ini adalah jumlah angkatan kerja dengan nilai probabilitas sebesar 0,0011%, yang mana kurang dari alfa 0,05, di mana nilai tersebut adalah nilai yang paling signifikan di antara variabel lainnya. Sedangkan dengan menggunakan pengujian hipotesis UCF, diperoleh hasil bahwa pertumbuhan ekonomi dan jumlah angkatan kerja secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap jumlah pengangguran di Kota Batu. Slide selanjutnya. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu pemerintah perlu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan dinikmati oleh seluruh masyarakat untuk mengurangi jumlah pengangguran di Kota Batu. Yang kedua, upaya dalam meningkatkan angkatan kerja hendaknya dibekali dengan kemampuan dan keterampilan, sehingga calon tenaga kerja yang ada di Kota Batu siap bersaing dalam dunia kerja. Yang ketiga, hendaknya dalam mengurangi jumlah pengangguran, pemerintah Kota Batu dapat memperluas kesempatan kerja, harus lebih berorientasi terhadap karya padat karya, bukan padat modal, sehingga seiring dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja di Kota Batu. Sekian. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Berikut ada beberapa dokumentasi dari kelompok kami. Slide selanjutnya. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.